Standarisasi dan spesifikasi simplisia dan ekstrak. Nah, jadi yang dimaksud dengan standarisasi adalah proses dalam menetapkan atau merumuskan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib. Standar adalah sesuatu yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan lingkungan berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standarisasi dalam penerapan teknologi itu ada 7. Pertama, free-form, kedua on-form, ketiga off-form, keempat teknologi pasca panen, kelima teknologi ekstrak standar, keenam teknologi pengujian khasiat dan toksisitas, dan yang terakhir yaitu teknologi produksi obat herbal. Standarisasi simplisia. Syarat yang harus dipenuhi antara lain kemurnian simplisia, tidak mengandung pestisida berbahaya, logam berat dan senyawa toksik, dan beberapa persyaratan lain dalam Farmakope Indonesia. Selanjutnya yaitu standarisasi ekstrak. Kegunaan ekstrak obat terstandar ada antara lain mempertahankan konsisten kandungan senyawa aktif batch yang diproduksi, pemekatan kandungan senyawa aktif pada ekstrak. Parameter yang ditetapkan dalam standarisasi ekstrak antara lain parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Jadi yang dimaksud dengan parameter non-spesifik itu susut pengeringan dan bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu, pestisida. Parameter spesifik yaitu identitas organoleptik, senyawa terlarut pada pelarut polar dan non-polar, serta profil kromatografi. Selanjutnya itu herbal terstandar dan fitomarpaka. Yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan mutu simplisia adalah simplisis harus memenuhi persyaratan umum edisi terakhir dari buku-buku acuan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Terdapat simplisia pembanding yang setiap periode harus diperbaharui. Dilakukan pemeriksaan mutu fisik secara tepat, dan yang terakhir yaitu kita harus dilakukan pemeriksaan secara lengkap seperti pemeriksaan organoleptik, makroskopis, mikroskopis, pemeriksaan fisika, kimia, dan kromatografi. Parameter standarisasi itu dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu organoleptik, itu pemeriksaan meliputi warna, bau, dan rasa. Yang kedua makroskopis, yaitu pemeriksaan dengan dilihat secara langsung, dapat juga dengan bantuan kaca pembesar. Ketiga mikroskopis, yaitu pemeriksaan dengan melihat jaringan sel simplisia di bawah mikroskop. Keempat, fluoresensi, itu uji dapat dilakukan terhadap ekstrak atau larutan yang dibuat dari simplisia. Kelima, kelarutan dilakukan pada simplisia yang berupa eksudat tanaman. Keenam, reaksi warna, pengendapan, dan reaksi lain. Pada reaksi warna dapat dilakukan pada simplisia yang telah diserbuk. Pada reaksi pengendapan dilakukan pada ekstrak larutan simplisia yang jernih. Ketujuh itu kromatografi. Cara ini mempunyai kepekaan yang tinggi, cepat, sederhana, dan murah. 8. Penetapan kadar. Syarat untuk dapat diterapkannya pengujian yang berupa zat itu adalah telah diketahui secara pasti kadar yang dimiliki. Kadar minimal zat berkhasiat yang harus dikandung oleh simplisia. 9. Yang ke-9 itu cemaran mikroba dan aflatoksin seperti Aspergillus flavus, merupakan mikroba jamur yang tidak berbahaya, tetapi metabolit aflatoksinnya menyebabkan keracunan. Dan yang terakhir itu cemaran logam berat seperti
Cemaran hidrogen sulfida tidak boleh melebihi batas logam berat pada monografi yang dinyatakan sebagai timbal. Selanjutnya standarisasi itu ada total flavonoid. Nah, di sini ada dalam bentuk kurva linier dan tabel. Nah, di sini bisa kita perhatikan tabel dan kurvanya. Selanjutnya itu total fenol masih dalam bentuk kurva dan tabel. Kromatografi lapis tipis. Nah, di sini ada gambar ekstrak kulit manggis menggunakan standar A mangostin. Selanjutnya ada daun sirih merah dan daun sirih sirsak. Nah, di sini ada contoh tabel dan gambar standar rutin ekstrak daun sirsak dan ekstrak daun merah. Nah, selanjutnya prosedur uji fitokimia ada beberapa macam. Yang pertama, terpenoid. Pada plat tetes sejumlah sampel dioles pada plat tetes, kemudian ditambahkan vanilin dan 2 tetes asam sulfat pekat. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Senyawa golongan terpenoid positif jika terjadi warna merah sampai ungu. Nah, selanjutnya steroid triterpenoid. Nah, pada plat tetes sejumlah sampel dioles pada plat tetes. Kemudian ditambahkan asam asetat anhidrid sampai terendam selama 5 menit. Nah, kemudian ditambahkan 1 tetes asam sulfat pekat. Diamati perubahan warna yang terjadi. Senyawa golongan steroid positif jika terjadi warna hijau kebiruan, dan senyawa golongan triterpenoid berwarna merah sampai ungu. Nah, selanjutnya saponin. Sejumlah sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan aqueous sampai terendam dan dipanaskan dalam water bath selama 15 menit. Setelah dingin, dikocok kuat-kuat arah vertikal senyawa golongan saponin positif jika terbentuk busa dan yang mantap. Selanjutnya fenol. Pada plat tetes sejumlah sampel dioleskan pada plat tetes, kemudian ditambahkan larutan VeCl3, lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Senyawa golongan fenol positif jika terjadi warna hitam, ungu, dan hijau. Selanjutnya flavonoid. Sejumlah sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan butiran Mg. Kemudian ditambahkan HCl2n sampai terendam dan dipanaskan dalam water bath selama 15 menit. Setelah dingin, ditambahkan 5 tetes amil alkohol senyawa golongan flavonoid positif jika terjadi warna merah sampai jingga pada lapisan amil alkohol. Selanjutnya tanin. Sejumlah sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan HCl2n sampai terendam dan dipanaskan dalam water bath 100 Celcius selama 15 menit. Setelah dingin, ditambahkan 5 tetes amil alkohol. Senyawa golongan tanin positif jika terbentuk warna merah jingga pada lapisan amil alkohol. Nah, selanjutnya alkaloid. Sejumlah sampel dibasahkan dengan menggunakan amonia 10%. Kemudian diekstraksi dengan pelarut organik kloroform. Filtrat kloroform diambil dan ditambahkan HCl2n. Kemudian lapisan air diambil dan direaksikan dengan reagen Dragendorf. Senyawa golongan alkaloid positif jika terbentuk endapan berwarna merah bata. Adapun tambahannya Pharmacope Herbal Indonesia, buku standar di bidang farmasi terutama untuk simplicia dan ekstrak yang berasal dari tumbuhan atau bahan alam lainnya, metode analisis, prosedur dan instrumennya, bahan baku pembanding,
sediaan umum, ketentuan umum, lampiran-lampiran, dan penetapan standar yang berkaitan dengan standarisasi di bidang farmasi.